gue. Oke. Udah berapa lama berarti lu nggak ngelakuin hubungan seks? Udah 3 tahun lah, 3 tahun nggak. Kayak anjing ganteng banget gitu kan, liat cewek gue gampar gue geprak gitu. Ih, kenapa gue bilang, emangnya dasar laki-laki kurang ajar, ngeliat cewek seksi aja lo sampai begitu. Salah, gue liat lakinya, bukan ceweknya, oh my god gue ya. Kayak Budi anaknya gigit anak saya, terus ibu aku bilang, siapa suruh ngatain anak gue bencong, udah tau anak gue punya Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Kak Riki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Thank you banget ya udah datang ke sini. Sama-sama. Aku juga thank you banget udah di dunia. Iya, kita pengen tahu nih, Kak Riki tuh kan di TikTok lumayan rame banget ya video-videonya ya. Aduh, Masya Allah, iya. Seviral itu? Oh iya, karena nyampe ke sini loh. Oh iya benar, sampai ke sini berarti viral ya, Wak? Betul. Terus dan juga sebenarnya mungkin akhir-akhir ini di Indonesia tuh mungkin banyak teman-teman yang relate juga sama video-videonya Kak Riki mungkin ya. Sama konten aku ya. Sama konten ya. Iya sih. Iya. Nah ini tuh mungkin aku spill sedikit nih apa sih yang dibahas sama Kak Riki di TikTok. Oh my god. Ini menarik ya karena aku dulu waktu awal podcast tuh banyak sekali orang-orang yang narsumnya itu LGBT. Oh banyak kemarin. Banyak banget. Waktu aku awal podcast di tahun berapa itu, Beb? Di tahun 2020-an lah. 2020-an. Banyak banget. Dan itu tuh yang masuk tuh banyak banget. Jadi ada satu yang misalkan nih dia udah tayang ya. Tapi kebanyakan di blur ya. Oh, di blur. Karena mereka masih belum. Berarti gua nggak yang di blur nih. Lu yang nggak di blur nih. Terang-terangan dong gue. Oke. So far sih kebanyakan di blur. Nah, kalau mereka tayang gitu, mereka misalkan tentang LGBT-nya, nah banyak lagi tuh email yang masuk LGBT karena mereka sama gitu kan. Betul, sama lah kejadiannya kayak gue kalau ngebahas tentang LGBT di TikTok ataupun di Instagram itu gue nggak bohong, Beb, nggak main-main ya. Follower gue itu emang karena gue mengedukasi kan about ini, karena memang ini tuh hal yang sangat benar-benar confidential banget, rahasia banget. Itu kan karena seseorang ya, Beb. Jadi itu bahkan nggak cuma ratusan, mungkin 1000 lebih ya DM gue tuh penuh tentang masalah kendala LGBT ini gitu. Jadi gue kadang aku tanganinnya tuh random, Beb. Kamu tanganin gimana maksudnya? Tanganinnya jadi kayak gini loh, kan kita ketika membantu seseorang itu nggak perlu uang ya, kan tapi kan kita dengerin mereka curhat, menangani masalahnya mereka, karena mereka pasti kan kalau curhat sama orang normal ya nggak mungkin dong mengerti, tapi kalau aku mungkin pengalaman juga, jadi aku punya ritmenya gitu, memperbaiki diri lah menjadi seorang LGBT. Oke, berarti lu tuh balesin mereka yang secara random gitu. Iya, jadi berarti ngajarin mungkin tentang pengalaman lo gitu ya. Iya, gue nge-share pengalaman gue karena bermanfaat aja menurut gue ya, berbagi pengalaman kan. Jadi itu juga random sih, Kak, kalau misalkan dia udah panjang lebar chatnya, terus kayak udah banyak loh, Kak, sebenarnya LGBT itu yang pada pengen bunuh diri, karena kan mereka juga nggak mau kan seperti ini. Jadi sepengalaman diriku, jadi aku share lah ke mereka gitu. Jadi kalau udah yang bener-bener udah yang sakit banget, nangis banget, aku kasih nomor aku telepon gratis gitu. Jadi kadang sehari tuh aku nanganin 4 orang. Oh iya? 3 Dan itu orang gratis. Oke, ini menarik ya, karena menurut informasi yang gue dapat juga Kak Riki ini kan penyintas LGBT. Tapi tadi gue ngobrol-ngobrol ternyata masih, kalau udah cowok tuh masih kagum, masih suka gitu kan, tapi mengerem supaya nggak ada hawa nafsu. Betul. Oke, gue pengen tanya deh sama penyintas LGBT ini, menurut lo LGBT itu apa sih? Oke, jadi gini loh, Beb. Mungkin ini sekarang udah tahun 2024 ya. Yes. Dulu podcast yang kamu tadi bilang di tahun 2020 ya, aku lagi viral tuh di tahun 2021. Aku dapat undangan podcast di mana-mana ya. Itu memang aku dulunya lagi sedih-sedihnya. Lagi bener-bener terpuruk, ujian yang Allah kasih gede banget, Masya Allah ya gitu. Dan sampai bahkan aku diundang di podcast besar ya gitu, yang banyak podcast besar itu, satu podcast ada yang bilang aku adalah mantan LGBT. Dihujat dong gue di konten gue karena gue masih dandan pewong ya kan, masih bebencongan, masih bebotian gitu. Nah akhirnya aku tuh menjelaskan lah ya. Jadi gini loh, kalau LGBT itu, yang namanya LGBT itu bukan mantan, Beb. Tapi LGBT itu adalah orientasi seseorang, penyimpangan seksual seseorang yang dimana kalau dia nggak cerita ya lo nggak tahu.
gitu loh. Jadi kalau dia nggak cerita lo nggak tahu karena kan gini, kalau lu punya temen temen lu misalkan introvert atau temen lu biasa aja, kan itu orientasinya dia. Kita nggak pernah tahu dong. Yang paling yang kelihatan cuman si Boti aja karena kan perilakunya kayak pewong ya gitu. Sebenarnya itu yang bener-bener yang kita nggak pernah tahu gitu. Nah itu gue menyebutnya adalah penyintas LGBT karena apa? Gue sebagai penyintas LGBT itu kan ada dua ya, Beb. Ada yang dia mengakui bahagia, dia menjadi seorang LGBT, menerima, berdamai, betul, bahagia dan bangga. Kalau aku sendiri kayak gue sedih gitu loh. Tuhan, kenapa ya gue bisa ujian gue tuh menjadi seorang LGBT kayak gini dan gue harus seperti apa? Menurut lo itu ujian? Menurut gue ujian dong, Beb. Karena kan kita gue nih berperang sama kayak contoh deh lo mungkin kalau lo punya pasangan ya, punya pasangan beda agama, ujian kan gitu. Iya nggak sih? Itu yang milih ujiannya, kita yang milih ujiannya. Walaupun kita yang milih, skenario-nya buat Allah dong. Kayak misalkan gue juga nggak pernah tahu kok waktu kecil gue nggak pernah mau ke waktu kecil gue dicabulin. Terus gue tiba-tiba gede gue jadi Bento the Chong gitu kan, gue jadi Boti kan sebenarnya itu kan irama dalam hidup gue gitu. Dan gue yang harus gini, pilihan gue gini, oke, gue gedenya gue mau jadi bencong, gue mau jadi cantik, gue operasi, gue dandan perempuan, gue internasional, itu pilihan. Tapi kan di sini gue kayak tetap pakem sama ibadah gue, kayak ya Allah kok gue gini banget ya hidup gue. Itu jadi, waktu dulu ya? Enggak, maksudnya kalau lu tadi tanya itu ujian atau bukan, berarti kan gue mikirnya ujian karena gue harus ngerem hawa nafsu gue sendiri gitu loh. Karena gue kan orangnya hyper banget ya, Beb, di umur muda gitu. Nah gue tuh kayak bersyukur banget. Lo kebayang dong, ini yang makin gue deket sama Allah ya tahun 2024, apapun yang gue minta ya, waktu ketika ujian gue tahun 2021 gue survive, gue menginfluence orang-orang tentang LGBT, tetap menjadi diri gue mencari kajian sana sini, dan ternyata apa yang gue ucap, walaupun gue ahli maksiat ya, gue tetap selalu menjalankan sholat, ibadah, sholawat dengan Islam gue. Gak ada satu doa pun yang gak dikabulin sama Allah sampai detik ini. Disitulah gue punya titik rasa syukur yang besar banget sama Allah, yang kayak oke, Ricky, jadi gue sekarang menahan hawa nafsu gue, Kak, gitu. Oke, kita mungkin kelas balik ke dulu ya. Mungkin kan tadi lu ada bilang bahwa ini ujian gitu ya, dan juga lu nggak pernah berpikir bahwa kecil lu akan dicabuli dan segala macam. Dan gue pengen tahu nih, kan tiap orang untuk menjadi LGBT itu kan banyak caranya ya. Ada yang mungkin karena lingkungan, mungkin karena ini. Nah, lu sendiri tuh gimana saat itu akhirnya bisa menjadi LGBT? LGBT itu sebenarnya banyak orang itu menjadi LGBT itu ada yang disengaja, ada yang tanpa sengaja ya. Kalau aku memang mungkin udah ada benih-benih Boti dari kecil ya, boy. Aku jadi udah ngundika ya waktu itu. Jadi waktu dari kecil. Kecil tuh berapa nih, SD? Dari mungkin dari nggak ngelahirin banget ya, dari Bun. SD lah ya, dari SD ya. Jadi nggak dari SD, jadi gue bener-bener dari umur 3-4 tahun. Kalau di podcast sebelumnya dulu sama Nikita Mirjani ya, itu gue emang jadi gini loh, gue nggak tahu ya, gue aneh banget punya orientasi seksual yang unik ya. Jadi waktu kecil itu umur kayak 5-6 tahun ya, gue tuh kan ke distract otak gue ya, Bo, kayak ada korban pembunuhan atau pencabulan gitu-gitu. Malah gue tuh pengen serius, gue kayak seru deh gitu. Jadi gue imajinasinya tuh kayak dicabulin sama anak SMA, terus kayak dicopet, dicuri, kayak dicubit-cubit, kayak dipukul-pukul tuh kayak gue bisa tidur. Seumur 5-6 tahun lah gue bisa ngebayangin hal itu. Itu lo dikasih tontonan ya sama orang tua lo? Atau gimana sih kok bisa? Nggak dikasih tontonan, tapi memang kecolongan aja kali ya. Waktu anak-anak kan sering ada film dewasa ya, tetangga atau apa yang menurut mereka mungkin baik-baik aja. Ternyata kita sebagai anak-anak tuh ngeliat kayak apaan sih tuh gitu. Oh, jadi lu udah rasa kepengen tuh? Ada, tapi emang nggak kepikiran. Anak kecil kan random, maksudnya denial ya gitu. Nah terus yang gue kaget, gue dicabulin itu loh. Lu dicabulin gimana sih? Dicabulin sama tangga sendiri. Jadi kan kalau umur dulu anak 90-an ya, Wak. Zaman umur 90-an tuh dulu zamannya kita handphone, tau gak lo, Nokia yang game? Tahu. Ya kan? Terus kayak apa, belum ada sosial media lah, handphone juga punya orang yang berduit doang. Jadi kita tuh kalau engage ya engage gitu. Udah gitu kan kita juga kalau misalkan dulu
kalau kumpul malam minggu biasanya tuh main gitar, bakar ayam, kan anak zaman 90-an gitulah ya, kumpul-kumpul nggak tahu sosial media gitu. Nah dari situ kan dulu kalau nggak salah acara bola banyak ya Wak gitu. Nah ternyata teman-teman geng aku nih gitu, tetangga-tetangga rumah gitu ya, dengan sumuran aku 90 banyak banget dulu. Kalau cewek mah kebagian cewek, karena aku juga sering main sama cewek ya, main bola Beckham ya, BBP-an. Dari cowoknya juga nih gitu. Terus nggak sengaja dulu mah nginep gitu. Pas nginep ternyata nggak sengaja temen yang mungkin nggak seumuran, mungkin dia beda 1 tahun, cuman sekolahnya sama gitu. Terus nggak sengaja kayak dia nawarin itu gitu. Ih aku kaget dong gitu, aduh aku bilang gitu, nggak kepikiran sebenarnya, tapi dari situ kejadian itu yang membuat aku nagih gitu loh. Akhirnya yang itu bikin aku kelas berapa? Itu SD kelas 6. Oke. Dan bikin aku shock, saudaranya sendiri juga sama ternyata menawarkan itu kepada diriku. Cuman aku udah nggak shock karena memang ada si sebelumnya gitu. Nah dari situ akhirnya aku mulai masuk SMP, dan SMP aku kan muslim banget ya, dulu di MTS Barulum di Bojonggede ya gitu. Nah dari situ tuh kalau kamu tahu itu zamannya pedofil, banyak cowok-cowok pedofil, penjuka anak-anak. Nah gue tuh jadi korbannya Beb. Jadi dulu kalau komuter lain itu zamannya dulu kereta itu belum ada pintunya, masih zaman-zaman ada kereta ekspres, masih ada ekonomi yang banyak tukang jualan. Nah di situ ada mas-mas umur mungkin 23 atau 25 ya, gitu. Dia tuh ya orang segitu kan udah punya duit lah ya gitu. Tahu zamannya laser? Tahu. Yang gitu-gitu. Nah gue tuh ditawarin beli laser, terus sama ditawarin berenang, ya gue mau aja dong. Gue nggak kepikiran juga, maksudnya nggak kepikiran mau, ternyata aku dicabulin juga di kamar mandi. Tapi memang itu juga kemauan gue, karena memang gue udah punya pengalaman di pencabulan itu. Dan lu ngerasa nagih gitu ya? Cuman gue akhirnya dari situ, karena gue sekolah muslim ya Wak, jadi kayak si bodohnya si cowok ini nelfonin rumah gue mulu gitu, nelfonin gue kayak nelfon ke nyokap bokap gue dari Ricky, terus nyokap bokap gue, siapa? Si Ricky kok mainnya sama orang dewasa, sedangkan dia masih anak-anak gitu. Oh enggak, itu gue nggak tahu, gue bingung alasan apapun gitu. Berarti lo dari kereta itu malah jadi deket gitu ya? Atau sekali doang? Enggak sekali ya, cuman 4 atau 5 kali lah. Tapi kan gue kontek-kontekan terus kayak misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk stop karena memang kan gue sekolah muslim ya, kayak gue takut dosa gitu. Akhirnya sampai SMA gue nggak ngapa-ngapain lagi, paling cuman ke ngondekan gue sama kebotian gue aja yang bersinar. Berarti kalau ngondek tuh dari mana? Bakat Beb. Jadi gue tuh uniknya ya Wak, waktu kecil gue tuh selalu dipanggil Kiben. Apa tuh Kiben? Kiben Kiki Bencong, Bo. Ternyata Kiben tuh Kiki Bencong. Gue kayak oh my god, karena gue tuh kelakuan gue kan waktu kecil kan main sama cewek-cewek. Kenapa lu? Ya ini gue juga penasaran ya, banyak cowok-cowok tuh yang memang jadi maksudnya kayak bencong gitu tuh, karena dari kecil tuh mereka udah mulai main sama cewek, atau mungkin ini nggak semua ya, tapi ada beberapa yang karena dia cowok satu-satunya di antara kakak-kakaknya 5 cewek itu bisa juga loh. Jadi ngondek gitu bisa ya. Jadi dan kelihatan gitu ngondeknya kayak gimana gitu. Iya sih sebenarnya. Lalu kenapa sih waktu itu pengennya mainnya sama cewek, nggak main sama cowok? Main sama cewek karena jadi emang didikan orang tua gue juga sih. Sebenarnya ibu gue tuh sangat cinta banget sama gue. Jadi nah inilah ini juga nih menarik nih. Katanya banyak juga yang karena orang tuanya tuh terlalu sayang dan terlalu manjain. Jadi emang ini mungkin buat orang tua ya, jadi kalau mencintai anak-anak itu harus lebih hati-hati gitu, lebih apalagi anak laki-laki ya Wak, sesuai aja sama takarannya gitu. Kalau misalkan diajarin masak boleh, nyapu ngepel boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Apalagi kan kalau zaman sekarang cowok kemayu kayak gue ya, kayak ngondek boti gue sama gitu malah dibanggain gitu ya. Ya dong, kayak malah dipakai jilbab, konten apa malah diokein ya. Itu mah udah itu mah pilihan ya, cuman sebenarnya itu mah penunjangnya Wak gitu, itu pasti anaknya boti gitu. Jadi kalau aku dulu memang sebenarnya kenapa ibu aku nyaranin aku kayak jangan main sama anak cowok tuh kasar, anak cowok tuh main bola, main pukul-pukulan, main tonjok-tonjokan, mending kamu main anak cewek kan
paling main karet, bekel, Barbie, congklak gitu. Jadi ke brainwash di otak juga ya kalau kayak gitu ya. Iya, awalnya. Daripada gue dikasarin dengan gue main sama cewek-cewek gitu ya. Iya, dan aku memang nyaman karena kan tahun 90-an itu anak-anak banyak ya zaman dulu, dan memang zaman dulu tuh enak ya, Wak. Maksudnya rumah aku kan di kampung ya. Dulu masih ada zaman kali, masih ada tanah kosong, tanah liat. Jadi kita tuh bermain indah banget gitu. Jadi aku tuh dulu main sama cewek, karena ibu aku juga kan sering banget nyuci di kali. Jadi aku udah kayak perawan Bojonggede, Beb. Jadi aku tuh ngebantuin ibu aku nyuci di kali. Terus kalau ada anak-anak mungkin zaman-zamannya pada main bola gitu kan. Jadi kan rumah aku tuh kan jalanan raya ya. Jadi aku tiap jam 4 sore aku tuh selalu disuruh nyapu. Karena memang aku udah terkenal banget aku ngondek ya gitu, udah bebancan. Jadi aku disitulah aku akhirnya dicengin lah sama anak-anak gitu kan, Neng nyapu Neng gitu-gitu. Sumpah, jadi aku kayak iya bang gitu-gitu, jadi udah terkenal memang. Dan emang udah ngondek ya? Udah ngondek. Nah aku tuh galak Beb waktu kecil, jadi ketika dulu masih belum terima, jadi aku tuh gak terima kalau aku dipanggilnya Kiki Bencong. Nah aku tuh anak yang korban bullying Beb. Waktu kecil gue korban bullying, maka ketika gue sekarang gede gue berani sama orang. Karena apa? Ketika lo lemah lo akan habis lo dibully terus. Tapi gue sekarang ngebully karena waktu kecil gue dibully. Jadi ketika dia ngatain gue bencong, gue gigit tangannya, Wak. Sampai orang tuanya datang ke rumah gue, nggak cuma satu, nggak cuma dua, bahkan puluhan. Kayak Budi anaknya gigit anak saya, terus ibu aku bilang, siapa suruh ngatain anak gue bencong? Datang anak gue sampai gitu. Oh gitu kayak. Terus akhirnya ibu gue marah. Maksudnya gue masih belum terima gitu ya. Terus akhirnya yang lebih lucu gitu kan, dulu nih ya Wak, kalau zaman dulu kan kamu masih tahu nggak sih ada zamannya dangdutan gitu ya, keliling kan kalau orang hajatan. Nah gue tuh berimajinasi Wak, gimana gue jadi biduan. Jadi lo tahu kan kalau sekarang gue punya wig, bisa beli wig. Udah era dari lahir ini. Udah era dari lahir Wak. Jadi gue dulu pakai anduk, gue jadiin wig Wak, jadiin rambut gitu, nggak menghayal. Terus kasur itu kan gue ngerasa imajinasi ada panggung, ada tempat duduk ya. Jadi bangku kayak gini tapi bangku kayu, gue masukin di atas tempat tidur, gue pura-pura jadi biduan yang nyanyi di kamar. Itu umur berapa sih? Ya Allah, ha? Umur berapa itu? Itu umur kayak SD SMP lah ya gitu. Gue punya imajinasi halus sendiri aja gitu di kamar gitu. Kalau terus gue tutup kamar gitu, ibu gue nggak tahu karena kan lagi zamannya lagi Rita Sugiarto kan, zaman lagu Rita Sugiarto, Inul Daratista gitu kan. Gue pecinta dangdut banget. Gue sih sebenarnya gue lebih shock lagi ya Wak. LGBT mungkin kalau udah kayak gue terang-terangan ya gue just hobi dan just gue komedi, dan gue bangga aja gue bilang ya gue sekarang jadi boti tapi gue tidak menjatuhkan siapapun dan gue tidak melakukan perbuatan kotor itu gitu. Tapi yang gue kaget nih, yang banyak yang curhat sama gue, dia benar-benar normal Beb. Dia punya istri, dia punya anak, bahkan dia ada di kalangan hidup normal ya. Gue tidak menjudge sebuah LGBT karena gue juga penyintas LGBT, cuman agak shock ketika dia cerita, iya gue seorang gay dan orang gak ada yang tahu, dan bener-bener dia ada yang bilang iya gue biseksual, ada yang kayak curhat iya aku udah punya 2 anak dan aku tuh nangis-nangis merih-merih hati, aku nggak tahu aku harus merdeka gimana dan ini menyiksa buat aku gitu. Itu yang gue yang kayak oh my god, ternyata banyak banget di Indonesia ini yang seperti itu. Zaman dulu 2011 aku kan pernah punya pasangan ya, 11 sampai 2016 ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pokoknya sekitar 6 tahun lah ya, 6 tahun kita pacaran. Disitulah gue belajar sebenarnya Beb. Gue belajar di mana yang kayak gue tuh menyayangi seorang cowok dan gue disayangin gitu. Gue dapat bener-bener real cowok tulen normal, dan dia bener-bener, salahnya gue sih dia emang udah punya benih gitu, cuman dengan adanya gue makin lah gitu menjadi dia seorang LGBT. Jadi berarti dia normal. Okay. Jadi kalau LGBT nih Beb, lu tau gak sih Grace, ada kalau cowok ya, Grace Natali emang gue Grita. Oh iya, surprise kok gue lupa Grace Gritter, lupa mulu Beb. Gritter. Jadi gini. Gak pakai R belakangnya. Manggilnya gimana? Grita gitu. Iyalah. Gini, maaf ya gue agak random. Jadi kalau gue tuh gini, kalau bintang tamunya cowok, gue nggak tahu kenapa face gue bakal cowok. Jadi gini bang. Tapi kalau lu perempuan, bawaannya gue juga kayak cantik gitu kayak lo ya, Grita. Jadi gini, kita lanjut topik tuh. Jadi kalau cowok LGBT itu ada namanya top, bot sama first ya. First gue nggak pernah dengar tuh. Jadi kalau top itu laki banget, manly banget ya, mungkin bisa dia jadi biseksual juga. Kalau boti jelas kayak gua, tapi nggak melulu ngondek. Dia manly juga bisa jadi boti. Itu kan sebenarnya rules. Juga bisa jadi boti. Oke. Rules dalam hubungan seksual aja gitu. Nah kalau untuk si
firstnya itu tuh jadi dia itu menyukai 2 posisi. Dia bisa jadi top, bisa jadi bot. Tapi ada yang nggak bisa jadi top. Gue? Oh, lu nggak bisa? Boti only. Gak bisa. Makanya kalau ditanya lu suruh gue nikah atau enggak, kayaknya kapun sawadikha, gue nggak mau nikah. Wah, kayak berat. Karena menurut gue perempuan itu kan bukan cuman duit, kasih sayang, tapi hubungan seksual tuh penting, Beb. Dan gue kayak nggak mampu ya gitu. Oke. Nah sekarang pertanyaan gue nih, kalau mungkin kan kalau lu nih udah ngondek ya, udah kelihatan nih. Oh ini mungkin suka cowok gitu kan ya, secara orientasi juga udah beda. Nah kalau si manly ini nih, yang laki banget ini nih, apa sih yang dicari dari seorang boti? Kasusnya banyak. Oke. Kasusnya banyak. Gua kasih contoh pertama. Satu, dia bisa jadi sakit hati sama perempuan. Sakit hati sama perempuan itu penting. Bisa banget ya. Bisa banget. Dia akhirnya menyukai sesama jenis. Coba yang paling common kasusnya, yang paling banyak terjadi. Dari yang paling banyak terjadi sampai yang paling jarang. Yang paling banyak terjadi yang gue alamin ya, maksudnya ini sih based on my experience, yaitu yang curhat sama gue, kadang dia sakit hati sama perempuan, gitu. Dan kalau case-case yang paling banyak terjadi memang ada yang emang dari kecil gue nggak tahu kenapa gue bisa kayak gini, ada yang dari korban pencabulan kayak gue. Ada juga yang nyaman tiba-tiba nggak sengaja. Mungkin kalau misalkan gue bilang ponpes ya, ponpes gue nggak menjatuhkan sebuah pondok pesantren, tapi memang lebih ke kalangannya. Ini mah banyak terjadi yang nggak bisa ditutupin ya. Jadi memang mereka kan nggak ada cewek nih, gitu, cowok-cowok aja. Kayak misalnya kakak-kakan, adik-adian gitu. Sama ini yang curhat yang banyak di DM gue, bukan gue mengarang. Jadi kalau di ponpes sendiri, si cewek ini katanya kakak-kakak kelasnya, adik kelasnya pondok pesantren ini akhirnya cewek nih ya, cuman deket atau perhatian tiba-tiba pacaran gitu. Cewek? Cewek lesbi. Oh lesbi. Oh. Itu kalangan ponpes biasanya gitu. Tapi kalau yang cowok itu biasanya ini case-nya banyak banget, tapi memang gue nggak mau ngebuka rahasia ini. Ini kan gue udah janji ya sama yang beberapa curhat gitu. Nah kalau tapi boleh lah, lu kan nggak sebutin nama. Iya, tapi kan buat pelajaran aja. Iya, jadi gini, kalau di ponpes sendiri itu kan mereka itu mungkin kalau cowok kan hawa nafsunya tinggi ya, Bun, gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak ada cewek, cowok semua. Jadi gua nih waktu di pondok ya, disebutnya Meryl, Beb. Meryl? Meryl itu kayak gue nggak tahu ya kepanjangannya apa, cuman pas gue lewat kayak ada namanya Ajis ya, anak itu anak pondok, cakep banget, memang kayak cewek cantik ya, Wak, gitu, orang Cirebon. Gue bilang gini, Ajis kok kamu pakai masker mulu, kenapa? Gitu. Iya Bun, ada jadi ntar lah cerita Bunnya itu ya, gue saat di pondok itu dipanggilnya Bun ya, jadi Bunda gitu. Jadi Bun, soalnya aku tuh selalu digodain sama cowok-cowok gitu. Kenapa digodainnya gitu? Karena muka aku cantik, dan ternyata cowok cantik kalau di pondok lebih bahaya, Wak, disebutnya Meryl. Cowok cantik di pondok lebih bahaya. Karena disukain sama cowok-cowok, bener-bener frontal, Wak, disukain. Dan gue tuh waktu kenapa gue bisa lari ke pondok kan dulu ujian itulah kenapa gue akhirnya deket sama Allah ya, karena memang gue punya hutang 2 miliar kan gue bilang gue kerja. Itu di pondok bukan? Itu bukan. Di pondok. Loh, masih kecil dong. Enggak, di pondok kemarin 2000. Oh, barusan ini. Setelah gue sebelum gue dipanggil podcast besar dari 2021 itu. Gue di pondok selama setahun, pondok 3 bulan, 4 bulan lah, baru gue kampung Inggris. Oh iya, paham. Dari situ gue punya pengalaman banyak tuh tentang masalah ponpes, anak-anak LGBT, maksudnya sebenarnya mereka nggak tahu, Beb, kalau itu sebenarnya LGBT. Jadi kayak misalnya gini, mereka kayak sempet menyempet gitu, kayak bercandaan anak-anak gitu lah ya. Terus kayak begitu aku bilang, terus kayak ih nggak boleh kayak gitu. Ternyata itu tuh sebenarnya kan sempet menyempet kayak gitulah ya. Terus tidur kayak cowok sama cowok peluk-pelukan, itu nggak boleh sebenarnya, aku bilang itu bahaya gitu. Mereka kan karena nggak tahu gitu. Dulu juga waktu gue di pondok kan mereka nggak tahu kalau gue seleb talk gitu kan sama selebgram gitu. Jadi gue tuh kan bawa endorsement ya waktu zaman Scarlett tuh, waktu itu zaman-zamannya gue bawa tuh pokoknya semua endorse sabun segala macem. Nah gitu. Nah akhirnya di sana ini apa jadi kan suka ngeledek lah ya, gue orangnya kan komedian gitu ya. Terus pakai sabun batangan. Gue bilang iya, anak pondok pakai sabun batangan. Gue gitu, gue gini dong, bun sabun gitu. Jadi maksud gue tuh pasti buat itu kan, onani kan gitu. Terus akhirnya nih pakai sabun cair gue bilang gitu. Ini aku ada banyak banget, gue bagi lah ke semua anak pondok. Disitulah gue dipanggilnya akhirnya bunda gitu loh. Karena gue
iniin anak-anak di sana gitu loh. Jadi dan gue juga di sana juga digodain juga gitu. Oke, kita balik lagi nih ke 6 tahun lu pacaran kan akhirnya sama. Oh iya lupa. 6 tahun pacaran ya, sama 6 tahun. si Manly nih ya. Si Manly yang sebenarnya nggak gay tapi lu buat gay. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa jariah gue. Oke, kenapa akhirnya lu putus? Inilah dia yang namanya disebut namanya the power of doa. Oke. Jadi almarhum ibu gue memang jadi gini loh, gue tuh kurang kasih sayang dari seorang bokap gue. Bukan kurang, bapak gue tuh orangnya straight banget ya. Kalau dia sayang, dia nggak menunjukkan kayak seorang mungkin orang tua yang lain. Dia sayang aja. Cuman yang lebih sayang ke gue tuh adalah seorang ibu gue ya. Ibu gue tuh sayangnya sama gue tuh saking sayangnya, jadi gue diperlakukan seperti anak perempuannya. Jadi beda jauh ya antara bokap sama nyokap lu? Jauh gitu. Jomplang lah, terlalu jomplang ya? Jomplang banget, karena papa selalu ibu gue gitu. Nah jadi gue minta doa nih sama Allah gitu. Ya Allah, hamba tuh pengen deh punya seseorang yang hamba sukain, hamba sayangin, cowok. Tapi kasih sebentar aja gitu loh. Cuman sebentar aja, hamba gak mau pengen lama. Cuman pengen rasain bagaimana indahnya disayangin, bagaimana laki di kayak sayangin seorang bapak gitu loh. Sayangin, dan itu dapet beb. Dan itu bener-bener dikasih sebentar sama Allah. Buat gue gak sebentar, itu lama ya, 6 tahun ya. Dan itu perfect buat gue, sempurna. Tipe gue 100%, jadi kulitnya putih, ganteng, manly, cakep gitu. Dan gue yang tadinya gue players, gue orangnya suka sana main sana sini, dengan dia itu ternyata tanpa disengaja kita tuh sama-sama merubah. Dia ngerubah gue ngerubah dia. Apa rubahnya? Merubahnya yang dulunya gue player, gue jadi nggak player. Yang gue nggak percaya sama namanya cinta, maksudnya nggak ada yang namanya cinta sejati. Ternyata dari dia, gue belajar dari cinta sejati. Dia kan Pisces ya, gue kan Libra ya. Jadi jadi tuh menurut gue ya, kalau kita bermain sama zodiak, gila nih si Pisces ini keren banget ya, maksudnya. Selamat dulu dong. Kenapa? Saya Pisces. Oh, luar biasa nih anak Pisces. Gue tahu banget lo gimana ya bun. Aduh my god, lo cinta sejati banget Wak. Pasti lo orangnya setia parah sih. Terus gitu. Jadi bener serius nih. Lo muka gue merah lo anjir. Kok lo tahu muka lo merah dari mana sih? Ya pasti gue kalau udah panas nih pasti merah di kamera muka gue. Bener-bener beda dari tadi. Pisces tuh gue aduh ampun deh, gue nyerah ya kalau pacaran sama Pisces ya. Serius gue nyerah banget. Tapi lo orangnya bener-bener perfect sih. Jadi si dia ini memang mengajarkan gue. Jadi Pisces nih ya, dia tuh kalau lo disakitin ya, punya 1000 sakit pun lo akan memaafkan beb. Ketika sampai pada akhirnya lo lelah, ya udah lo akan pergi dan lo nggak akan nengok kembali. Menurut gue ya, kalau dia seorang cowok gitu. Dan itu yang buat gue akhirnya belajar. Oh ternyata setelah lo nggak ada, gue baru sadar lo tuh berharga buat hidup gue. Cuman gue nggak terima waktu almarhum ibu gue meninggal. Gue minta doanya kan sama almarhum ibu gue. Pokoknya ada satu case yang dimana akhirnya gue sama dia udahlah putus aja gitu. Akhirnya gue bilang sama dia yang maafin aku udah nggak baik sama kamu, dan dia juga minta maaf. Akhirnya caranya aku memaafkan dia itu adalah dia memaafkan aku dan aku memaafkan dia adalah dia gue kasih kerjaan. Jadi dia dulu orang yang sangat jauh dari kampung, akhirnya gue bawalah ke Jakarta gitu kan, dan akhirnya gue kasih jabatan lah di kerjaan itu. Tapi gue udah bilang, gue kan anak hotel ya bun. Jadi pas gue kan anak hotel dan akhirnya gue bilang sama dia gitu, kalau lo mau kerja di dunia perhotelan lo nggak ada basic, mumpung gue ada gue harus sebagai orang dalam gue masukin. Tapi ini semua based on diri lo ya. Kalau lo pintar lo akan jadi orang. Dan alhamdulillah gue dengar sekarang dia udah punya istri, udah punya anak. Dan gue memang bener banget ya, we can be friend ya. Kalau Ariana Grande bilang nyanyi, gue nggak akan pernah bisa berteman dengan dia karena the true love banget. Gue nggak akan pernah bisa move on dari dia. Dan gue cuma bangga, ya Allah please hapus dosa jariah gue, karena memang dialah yang mengajarkan gue untuk, jadi ini yang bikin gue sedih ya Wak, ini sedih banget. Jadi dia baik buat gue, bukan untuk brengsek atau kita bagaimana. Kita pacaran itu bener-bener kayak seneng iya, bahagia iya, sedih iya gitu, dengan dia yang orang se-introvert dia gitu ya. Dan akhirnya dia mengajarkan gue menjadi orang yang setia seperti ini. Dan yang bikin gue shock adalah kan jadi gue kan banyak mantan cewek ya, banyak cewek yang gue suka. Ada namanya dulu Dian ya, sorry banget, ada yang Dian, aku inget banget, adik kelas aku training dulu di hotel. Kamu suka? Aku suka, gini, gue ke cewek itu suka hanya mengagumi ya, bukan jatuh cinta. Nah mungkin si Dian ini juga suka ke gue, dan akhirnya gue ceritalah ke cowok gue ini kan, karena kita pernah tinggal bareng, yang
gimana nih cewek gitu. Dia malah support gue, ayo yang A bakal ajarin kamu buat jatuh cinta ke cewek, tapi aku nggak bisa. Gue bilang harus bisa. Akhirnya bener dong Beb, diajarin sama dia. Akhirnya gue ketemu lah tuh di Cibinong lah ya, dulu di Mall Cibinong itu, nonton sama Dian itu. Akhirnya gue yang kayak pacar gue tuh kayak tektokan gitu loh di rumah sama gue, yang kayak aku habis ini yang ntar kamu treatnya gini ya ke cewek gini. Dia ngajarin gitu. Tapi ujung-ujungnya kayak nggak kuat gue, wah gitu, pegangan aja gue geli ya, wah. Terus kayak lama-lama pengen buru-buru pulang. Akhirnya gue anterin pulang ya kan, gue I'm shocking sudah gitu, kayak ayah aku nggak kuat bilang gitu. Terus ya gitu, gue tuh bunglon Beb, gue tuh sumpah bunglon banget. Jadi gue tuh kalau depan cewek ya, gue gini, hey Dian kamu gimana? Kamu makan apa? Sok laki pada sama ya Allah boti. Gue tuh kayak anjing, gue kayak gini. Terus jalan gue pegangan gitu kan, jalan, lu tahu gue pegangan begini, gue tuh ngedrek cong gitu. Pas pegangan gini kan, gue pegangan gitu. Aku mau beli ini. Oh ya, boleh. Kamu mau beli apa? Kan namanya gue ngerasa laki ya bun, gue diajarin dong ya. Ya gue mau nggak mau kayak ngebeliin dia boneka, tetap ngasih transportasi, ongkos, namanya manly ya, cowok ya bun gitu. Kamu mau beli ini nggak? Enggak, aku nggak usah gitu. Tapi gue yang masa, ini boneka lucu buat kenang-kenangan gue gitu. Iya boleh gitu kan, betul gue anjing gitu kan. Gue kayak sialan gitu kan. Terus yaudah, maksud gue emang gue nggak apa-apa, cuma maksud gue kayak gue nggak mau makin dalam gitu, karena treatment mantan gue kayak gitu. Akhirnya gue pergilah ke sana. Ya udah akhirnya banyak gue belanja gitu kan, gue pegangan nih. Ketika setiap gue jalan pegangan ya Wak, gue tuh kayak anjing pegangan. Gue kayak bentar gatel gitu. Kalau nggak gue menghindar supaya nggak pegangan, kayak gue merinding bulu roma gue gitu kan. Terus kayak harus kayak laki, terus kayak gue kemasan makan kayak sok manly kan, Mbak kamu apa sayang gitu, jijik kali Wah. Gitu kan. Terus kan kalau cewek kan gini kan, kamu mau makan apa, di sini ada menunya gitu. Terus kayak dia bilang nggak apa-apa, aku ikut kamu aja, terserah, tai babi. Gue kayak nggak apa-apa terserah gitu. Sama kayak gue gila lo ya, maksud gue lo udah ngomong aja anjir, repot kan kayak gini. Ya udah kamu mau apa, gue bilang gitu, sok laki ya kan gitu. Ya udah gue akhirnya bilang dong, karena gue suka makan kayak misalkan chicken cordon bleu ya, kalau di Solari gitu, chicken cordon bleu Mbak gitu. Dia cuma bilang aku juga. Anjir, gue bilang apa kayak gitu. Mau minum apa aja terserah kamu gitu. Ya udah gue minta air putih, aku juga deh Mbak gitu. Tapi kalau kita udah makan nih ya gini, terus tiba-tiba ada empek-empek, kalau nggak salah waktu itu ada pempek atau makan apa yang unik kayak cireng gitu kan, aku boleh nggak nambahin ini, kayak waktu itu dia kalau nggak salah cireng atau apalah ya gitu, gue lupa. Udah nanti gue kenapa nggak dari tadi, masih malu-malu ya, maksud gue anjir, masih malu-malu. Iya capek Wah, gue jadi cowok tuh kayak akhirnya gue anterin ke stasiun ya. Gue udah, itu nggak cuma sekali Wah, ada beberapa kali lah pokoknya case-nya ya. Akhirnya gue pulang, gue cerita, gue nangis sama pacar gue, sama cowok gue, kayak ya nggak kuat, capek jadi laki, gue lagi gitu. Akhirnya disitulah akhirnya di situ gue kayak ayo yang bisa, yang itu yang bikin gue suka sama dia. Yang ini sih yang kedua, case yang kedua lebih lucu Wak. Ini pacar gue yang di Jakarta, cewek ya gitu. Dia juga sama, ada training gue juga. Jadi gue tuh dulu waktu kerja di hotel dulu, gue punya anak training Wak gitu, punya training atau punya anak dewek gitu kan, cakep-cakep kayak Kak Riki ganteng banget gitu. Masya Allah dong, gue dibilang ganteng, padahal hati gue pengennya cantik ya kan. Terus udah nih akhirnya gue yang kayak anjir, gue bilang gitu, gue harus suka sama cewek nih. Udahlah gue coba gitu. Pas gue lagi jalan ke mall nih, duduk dong Beb, seret gitu kan, depan resepsionis ya Wak. Namanya boti ya bun gitu kan, ngelihat cowok cewek, ngelihat cowoknya ganteng kan, mata gue jalatan ya Wak. Cewek gue tuh kayak gini, aduh ya Allah, jadi maksudnya jadi tuh ada cowok ganteng nih Wak, badannya bagus, ceweknya pakai rok seksi gitu kan. Nggak salah dong kalau mata gue gatel. Gue cuma gini, set lagi di sini gue kayak anjing ganteng banget gitu kan. Lihat cewek gue gampar gue geprak gitu. Kenapa, gue bilang emangnya dasar laki-laki kurang ajar, ngeliat cewek seksi aja lo sampai begitu. Enggak salah, gue liat lakinya bukan ceweknya. Oh my god, gue kayak terus gue harus bilang apa kalau gue boti gitu, kayak aduh my god tuh kayak nggak bisa banget gue nggak bisa kayak apaan sih yang kamu so tau banget, gue bilang gitu. Boleh lah kalau cowok dikit suka sama cewek-cewek seksi, gue gitu aja mati gue goblok. Terus gitu kayak di situ sih pengalaman gue yang unik lah ya. Itu pas lo masih pacaran sama cewek, gue banyak cewek yang gue kadalin dulu ya. Okay. Tapi gue nggak apa-apain, cuma jajak nonton makan gitu. Tapi nah inilah mantan cowok gue yang deril, yang akhirnya kita sama-sama udah kita salaman, sorry to say. Akhirnya gue memutuskan waktu itu aku mau aku mau hijrah. Aku juga sama doain aku. Lu waktu itu saya tuh udah mau hijrah.
memutuskan untuk hijrah karena memang almarhum ibu aku meninggal gitu kan. Jadi kayak aku tuh mencoba untuk memperbaiki diriku. Jadi lu memperbaiki diri lu setelah almarhum ibu lu meninggal? Ya, almarhum ibu gue meninggal. Gue kayak ya udah gue mau sampai kapan kayak gini gitu. Kenapa nggak dari sebelum ibu lu meninggal? Nggak bisa bun, giling-giling loh kan gue itu lagi indah-indahnya nggak bisa. Dan ibu gue meninggal, gue baru menyadari bahwa dunia itu runtuh gitu loh, nggak ada seorang ibu gitu. Nah akhirnya ini jangan sampai kejadian di orang lain ya. Ini pelajaran ini nih. Iya benar. Iya kan? Jadi akhirnya dari situ gue memperbaiki diri gue, makanya gue ke pondok, gue dapet ilmu banyak, akhirnya gue kampung Inggris. Nah, kenapa gue makin dekat sama Allah? Jadi kan kalau Ustadz Hidayat atau Hanan Ataki atau Ahilman Fauzi selalu bilang, sebejat apapun diri lo, semaksiat apapun ya, tetaplah sholat gitu. Jadi gue nggak pernah ninggalin sholat gue, nggak pernah ninggalin ibadah gue, dan gue tuh bener-bener kayak gue bilang, gue kan kerja di entertain ya, gue sampai punya utang 2 miliar itu karena ulah gue juga salah sebenarnya. Gue terlalu menggampangkan suatu pekerjaan gue di dunia entertain gue. Akhirnya gila loh ya kan, alhamdulillah gue gak di penjara kan. Dan gue bersyukur kayak the real jujur dan berbuatlah terus berbuat baik, Allah akan selalu membuka pintu rezeki. Akhirnya gue ke kampung Inggris, pulang gue dari pondok gue ke kampung Inggris, gue selalu bilang gitu, gue jadi pakai namanya kan law of attraction ya Wak. Gue bilang lah ke anak-anak, gue pengen ke Amerika, gue pengen kerja di Amerika. Gue bilang gitu kerja karena kan gue mikir kalau di Amerika punya duit banyak dong Wak gitu. Dan ternyata kebukti Wak, di tahun 2023 setahun ya Wak, gue bener-bener ke Amerika dengan segampang itu kayak air Wak. Dengan gue nggak bisa bahasa Inggris, dengan gue yang cuman ucapan doang, dan itu memang ternyata doa itu dikabulin dengan memang gue percaya sama namanya tahajud sama duha itu. Kerja apa di Amerika? Kapal pesiar, gue jadi waiter. Kapal pesiar di sana. Dan disitulah akhirnya gue berpikir mungkin gue bisa bercanda, bisa komedian gitu kan di Indonesia doang dengan teman-teman gue, tapi ternyata gue bisa punya sahabat se-internasional. Ngapain lo di Amerika cuma setahun nggak lanjut? Sebenarnya bukan nggak lanjut ya Wak, gue kan alhamdulillahnya dikasih rezeki sama lo jadi content creator juga gitu kan. Gue jadi markom juga, jadi kerja di dunia digital marketing mau nggak mau tuh gue kecemplung gitu kan. Akhirnya enak juga ya di digital marketing karena bokap gue juga di Indonesia sendiri gitu. Sebenarnya gue apapun kerjaannya gue tuh palu gada Wak, apapun yang lo mau gue ada gitu. Gue sebenarnya suka kerja di luar negeri, cuman karena memang waktu yang panjang kayak 9 bulan lamanya gue nggak pulang, gue kepikiran bokap aja sih gitu. Jadi akhirnya gue mutusin untuk pulang. Memang gue belum resign dan gue memang berusaha ya, mudah-mudahan sih gue cita-cita gue kerja di pertanian udah, dunia entertain, main film, sinetron kan udah pernah juga gitu. Sekarang jadi content creator udah, kerja ke luar negeri udah, keliling dunia udah. Paling satu sih yang gue pengen tuh jadi pramugara. Mudah-mudahan terkabul sih. Pengen jadi pramugara. Kok kenapa liatin gue pramugari? Tingginya cocok gak? Cocok, kalau luar negeri 165. Kan tinggi gue 169 ya gitu. Cocok lah ya. Nah ini kita mungkin bicara tentang LGBT kan di Indonesia ini mungkin sebenarnya kalau kita lihat sama Amerika kan beda jauh banget ya. Kalau Amerika mungkin udah terbuka dan di atas LGBT itu udah banyak banget. Ada yang tentang gender, boleh milih gender, yang umur berapa tahun udah boleh milih gender sendiri dan orang tua tidak berhak untuk mengaturnya gitu kan. 17 tahun atau berapa tahun seingat gua. Dan kayak SD deh. SD udah boleh, kayak lu ngerasa nggak gender lu tuh benar atau enggak, kalau misalkan salah lu boleh suntik segala macem, dan itu orang tua nggak boleh ikut campur. Iya, kalau untuk hal itu gue kurang tahu mendalam ya. Tapi yang gue bener-bener perbedaannya menurut gue ya, kenapa kan gue punya teman banyak dari seluruh dunia. Maksudnya teman gue Thailand, dari India pun, dari Amerika apalagi kan gitu, Maroko, pokoknya semualah gitu. Nah, gue sharing tentang masalah LGBT gitu, kayak di Filipina juga. Kenapa Thailand itu dia walaupun LGBT-nya tinggi gitu, tapi dia tuh penyakit HIV-nya sedikit. Karena memang mereka tuh bener-bener safety banget gitu loh. Beda kalau sama negara kita ya Wak. Maksudnya kita tuh main kucing-kucingan banget Wak gitu loh. Lu dengan buka aplikasi atau emang dia ketemu langsung main ceplok-ceplok aja gitu, nggak pakai safety ya. Kita nggak pernah tahu nanti ke depannya, itu bahaya banget Wak gitu. Dan itu memang terjadi, makanya HIV di Indonesia tuh sangat tinggi gitu. Nah kalau di Amerika sendiri ini enaknya ya Wak, maksudnya bukan enak sih, gue lebih senang dihargai aja, gue lebih tidak didiskriminatif gitu. Maksudnya kalau di Indonesia kan gue umur 35 aja susah nyari kerja
gitu. Terus harus apa namanya, kalau di sana kerja apapun bisa. Terus udah gitu kita sebagai manusia nggak ada bullying, Wak. Lo mau hitam kayak mau kurus mau gemuk. Masa sih nggak ada bullying? Nggak ada, Wak. Nggak ketemu aja kali lo. Nggak adil, Wak. Itu bukannya paling parah di sana? Enggak, serius. Kalau gue sih selama gue nemu enggak ya, karena mereka tuh bener-bener enggak sama sekali ngebully. Kalau selama gue kerja ya, kayak gue kemana-mana mereka tuh kayak, kalau bule ya, sepengalaman gue kerja dia tuh senang banget sama namanya dipuji dan juga memuji gitu. Nggak pernah kayak lu gendutan, lu teman segala macam. Mungkin ini apa yang gue dengar mungkin bukan bully itu kali ya, tapi ke orang-orang hitam. Mungkin kalau gue kan ke fisik ya, maksudnya ke badan yang hitam, jerawatan atau gemuk jerawatan kayak gitu-gitu. Terus kalau di LGBT di sana pun mereka tuh gini loh, enaknya gini. Misalkan dia seorang LGBT nih, ya mereka ngomong aja, aku suka sama kamu gitu loh. I like you gitu, terus you like me gitu. Terus gue kayak kalau misalkan gue nggak match, gue nggak suka, ya udah nggak apa-apa gitu. Entah temen di kapal atau memang tamu gitu, just keeping smile gitu, kayak ketemu tetap dia nggak bakal marah, nggak, maksudnya lebih polite aja gitu. Dan mereka kan juga ada tempatnya, kayak dulu ada barnya, ada apanya. Dan kayak di tempatku juga semua di cruise line itu pasti ada namanya LGBT pesta gitu ya. Itu memang ada timingnya. Dan gue emang karena niat gue emang buat bayar utang ya Bun, buat masa depan gue. Terus gue juga kerja buat happy gitu dengan karakter gue Boti ini. Tapi gue gak pernah melakukan hubungan kayak gitu. Jadi gue gak pernah tahu. Jujur gue menutup diri gue sendiri aja, gue introvert aja gitu. Tapi gue ya keunggulan gue adalah ngondeknya gue sama kebotiannya gue ini yang gue tampilin karena mereka senang ketawa gitu. Nah kalau ngomongin tadi kan penyintas LGBT, berarti lu masih kagum sama cowok? Lihat masih apa ya, mengingini? Bukan kagum Beb, suka malah. Suka itu pasti. Jadi kan gue bilang LGBT gini, LGBT itu kan bukan sebuah penyakit ya. LGBT itu kan adalah orientasi seseorang ya. Jadi kalau lu sekuat apapun agama lu, ibadah lu, kayak kemarin kayak Kak gue tuh udah umroh, Kak gue udah pergi haji, Kak gue udah pelatihan NLP, Kak gue udah pokoknya udah ruqyah segala macam gitu, tapi kok gue masih belum sembuh ya Kak. Ya karena bukan penyakit Wak, karena gue udah ngalamin itu ketika gue pengen bunuh diri. Ada yang nolong gue gitu ya waktu gue di Lampung sama Mawar sama Kak Hasan gitu. Dan gue baru sadar ketika lo mau memperbaiki diri lo harus merdekain diri lo sendiri sama Allah gitu, sama Tuhan lo apapun agamanya ya. Jadi lo mau ke depannya mau gimana gitu. Karena sekarang gini ya, kita logika, lo kan pernah dengar dong Kak, kalau misalkan kayak di berita-berita kayak misalkan kiai mencabuli atau ustadz mensodomi anak muridnya, apa kurang muslim mereka? Kurang apa mereka kurang pengetahuan agama? Enggak kan? Sebenarnya apa pengendalian hawa nafsunya? Gitu. Nah, makanya gue tuh di sini mengendalikan, dan alhamdulillah tahun 2024 kenapa gue dipanggil podcast gue sekarang kecimpringan ketawa bahagia, karena alhamdulillah gue udah ngerasain kebahagiaan itu. Jadi gue merdeka, gue sudah bisa menahan hawa nafsu gue tahu masa depan gue seperti apa gitu, dan gue ternyata bisa menginfluence orang tentang masalah gue LGBT. Kan kadang kalau konten-konten gue ya gue masih dandan pewong gitu kan, terus kayak misalkan gue masih bebencong atau bebotian, karena menurut gue itu adalah karakternya gue gitu. Orang gak akan pernah terima kata lo tobat, kata lo berubah, tapi lo kayak gitu. Terus kalau gue tobat, gue harus kayak lo apa kabar bro, astagfirullahaladzim, sorry, masya Allah, astagfirullahaladzim, Allah akbar. Gue gak kayak gitu kan, kayaknya it's not me. Berarti lo udah hijrah ya? Kalau dibilang hijrah itu kan terlalu spesifik banget ya, memperbaiki diri lah Beb gue. Udah berapa lama berarti lo gak ngelakuin hubungan seks? Udah 3 tahun lah, 3 tahun gak? 3 tahunan. 3 tahunan. Maksudnya gue putus 6 tahun, tapi gue pernah ada colong-colongan ya. Cuman udah free-nya itu ya kan, semua proses lah, masa abis 21, 22, 23, 24. Dia 3 tahun, 22, 23, 24, 3 tahun. Itu berarti lo sama sekali gak berhubungan seks? Enggak gitu, enggak sama sekali. Pacaran gak sama cowok? Nggak tertarik Beb, alhamdulillah udah nggak tertarik. Jadi karena cuman ya suka aja gitu ya? Ya cuma kayak tertarik aja, gue nggak kayak ya Allah ganteng banget gitu, cakep banget. Nggak ada lu kayak mau deketin gitu, WhatsApp gitu? Enggak, gue orangnya juga insecure sih. Jadi gue orangnya insecure banget karena gue kayak trauma aja. Maksudnya mungkin ya cinta gue udah habis di orang lama ya Bun, habis sama Pisces. Iya. Jadi enggak sih, gue cuma kalau orang cowok ganteng kayak
ih ganteng lucu gitu. Kadang makanya konten-konten gue juga nggak tahu kan teman-teman gue kalau sekarang lagi nonton lagi banyak ke boti gitu ya. Cong, nih lo nih gitu. Karena emang dari 2011 zaman gue dulu boti, gue disebut Iki Boti kan. Makanya viral-viral itu akhirnya gue bercandaan lah, gue bikin aja konten boti malah makin viral gitu. Jadi mereka mungkin beranggapan Eke simpanan om-om ya bun. Padahal Eke juga om-om, kan mereka udah 35. Enggak ya, enggak simpanan om-om ya. Enggak simpanan om-om ya. Oke, berarti sekarang lo hidup sendiri aja gitu ya? Hidup sendiri aja, gue bahagia dengan apa yang gue cita-citakan ya, lu memilih sekarang. Hidup sendiri, maksudnya berarti kan lu nggak akan punya pasangan laki-laki lagi, dan lu juga udah memutuskan untuk tidak menikah, berarti kan tidak ada pasangan perempuan juga kan? Ya, nah kemarin gue tuh jadi alhamdulillah banget kadarullah ya, emang cita-cita banget gue pengen ketemu sama Ustadz Hanan Attaqi ya, Bo. Gue ketemu nih, gue di kajian itu gue bertanya gitu ya, dengan kegalauan gue kayak ya Allah hamba pengen nikah gitu ya, pengen coba deh, tapi ternyata nggak bisa gitu. Ternyata bukan nggak bisa, gini kan. Kalau di agama gue kan ada nikah itu kan hukumnya kan ada yang haram ya. Menurut gue haram karena gue nggak mampu, beneran serius. Karena pas gue nanya sama Ustadz Hanan Attaqi, ini yang bikin gue makin semangat hidup ya. Dia selalu bilang kayak gini, kamu tetaplah optimis gitu loh, tetap yakin walaupun kamu lagi nggak baik-baik aja. Di situ gue langsung imun gue langsung naik. Oh iya ya, gue harus optimis gitu. Bukan gue tidak mau menikah, maksud gue rencana Allah skenario Allah tuh baik. Apapun yang nanti Allah rencanakan gue akan terima. Tapi gue memilih lebih kayak kalau bisa enggak, karena gue takutnya ujiannya ketika nanti gue nikah malah tiba-tiba gue punya cowok, atau misalkan ujian kita kan nggak tahu ya pernikahan itu kayak mana, menyakiti seorang wanita. Karena menurut gue wanita itu wajib banget dihargain. Lo tuh sebagai perempuan perlu disayangin dan diperhatikan gitu, karena gue merasa gue juga pewong kayak gitu sih. Jadi kalau untuk perempuan kita bestian aja deh. Jadi kayak gimana caranya gue menjadi anak yang berbakti, gue membanggakan bapak gue bisa umroh, dan gue kan memang anak kembar ya Wak gitu kan. Gue kan bukan anak angkat di keluarga ini, gue kan anak angkat. Lu bukan anak kandung, bukan, anak angkat. Kembar. Jadi gue tuh diangkat, bapak gue tuh di Jonggol, gue orang Jonggol. Sebentar, lu kembaran lu di mana? Di Jonggol. Oh ada? Ada. Laki gak? Pewong beb untungnya. Maksudnya kembaran cewek cowok atau? Kembar cewek cowok, dia perempuan gue laki. Oh dia kembarnya cewek cowok. Cewek cowok gitu. Pewang perempuan maksudnya. Okay. Jadi gue bersyukurnya pas setelah gue tahu kejadian itulah, alhamdulillahnya gue ngerasa oh hidup gue warna-warni banget ya gitu. Jadi pas gue memang gue tahu kalau kembaran gue perempuan gitu, dan gue tahu umi gue, bapak gue kandung siapa gitu. Jadi gue kayak makin yakin aja gitu, ya Allah lo baik banget sama gue gitu. Dan kembaran gue perempuan yang udah nikah dan udah punya anak 2. Dan gitu udah ketemu gitu kan, kayak oh my god gue punya keluarga, family. Jadi gue sekarang tujuan gue ya sebelum bapak gue meninggal kemarin bilang kenapa gue dia mencoba untuk nyuruh adopsi orang lain, karena ketika nanti gue sukses gue bisa membanggakan keluarga yang di Jonggol. Jadi ya udah gue memperbaiki diri gue sekarang bekerja untuk berusaha melunasi utang-utang gue, masalah-masalah gue pengen semoga bapak gue bisa cepet ya pergi haji atau umroh, setidaknya sebelum entah gue atau bokap gue yang meninggal duluan, setidaknya gue bisa membanggakan dia dengan kekurangan gue dan sama umi gue juga di Jonggol. Oke, sekarang jadi content creator tapi yang singgung-singgung Boti nih, komedi ya. Tujuan lu buat apa sih? Sebenarnya bukan tujuan ya, cuma buat lelucuan aja sih. Gue sebenarnya kan gue tuh konten gue universal ya, Wak. Drag Queen Show udah, motivation udah, kerja di kapal. Pokoknya gue tuh orangnya gini, be good unconditionally, berbuat baiklah tanpa batas. Karena ketika dimanapun gue bekerja pasti gue bawa orang, gitu. Karena menurut gue itu karma baik ya Wak gitu. Pasti gue selalu dapat keberkahan dan keberuntungan. Gue tuh kerja karena umur gue segini gue nggak pernah ngelamar. Pasti gue dibawa orang. Dan itu gue karmain lagi ke orang lain, gue bawa lagi orang kerja. Karena kalau konten sendiri gue tuh sebenarnya motivator aja, ngemotivasin apa yang gue kerjain sekarang gue motivasin. Sekarang kan gue disebutnya duta sales marketing ya bun. Jadinya gue bener-bener sekarang ya udah mensaleskan aja gimana cara jadi sales marketing. Jadi kalau konten-konten gue yang gue dandan pewong itu sebenarnya kayak gue ada campaign atau apa segala macam, kan mereka taunya istri kontennya kok dendong atau segala macam, padahal kan sebenarnya itu kan endorsement dan juga kerjasama gitu. Oke, berarti tujuannya ya buat bantu banyak orang lah ya, yang bantu DM banyak lah orang, ya, yang DM minta tolong, iya, ya kan? Minta tolong, bener, minta tolong. Karena maksud gue gini loh, lu jangan stres menjadi seorang LGBT, tetaplah menjadi orang yang lebih baik dan minta pertolongan sama Tuhan loh gitu. Jadi ya gue sekarang makanya bikin konten tuh ketawa ketiwi, bahagia, maksudnya biar mereka tuh kayak
lo lihat perjalanan gue dulu, yang nangis, yang pengen bunuh diri, yang sampai punya utang 2 miliar, yang survive-nya kayak gimana gitu, dan sekarang jadi yang sekarang gue udah ketawa ke TV tuh, di balik itu tuh sedih nangisnya tuh di iris pisaunya tajem gitu. Jadi gue cuma memotivasi buat teman-teman yang mau bunuh diri, yang LGBT atau yang punya masalah utang banyak gitu ya. Yuk, lu akan baik-baik aja kok pada endingnya kalau lu tuh yakin sama Tuhan lo. Oke. Ya mungkin terakhir deh, kamu mau ngomong apa buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kondisi di mana LGBT nggak tahu mau ngapain, atau mungkin sedang mau masuk terjerumus. Oke, karena aku memang dicari banyak orang karena permasalahan hidup manusia ya, yang banyak hutang, yang terus juga yang LGBT mungkin difokuskan. Jadi percayalah bahwa Allah itu selalu bersama kita. Jadilah orang yang be good unconditionally, berbuatlah baik tanpa batas ke siapapun. Karena dengan kita baik ke banyak orang, ke siapapun, itu secara tidak langsung kita tuh berbuat baik kepada diri kita sendiri gitu. Dan jangan pernah menyerah, karena memang aku udah yakin banget skenario yang Allah buat itu indah. Kalau kita yang minta, kita yang memilih, itu akan berantakan. Jadi janganlah pernah bergantung sama manusia, timbul akan sakit hati dan kecewa, tapi bergantunglah sama Tuhan kalian, apapun Tuhannya ya. Maksudnya apapun Tuhanmu, bergantunglah kepada Tuhanmu, karena Tuhan itu maha adil, maha baik, maha penyayang. Itu sih. Mungkin nggak LGBT sembuh? Kalau dibilang mungkin atau enggak, Allah itu kan bisa membolak-balikan hati manusia. Itu aja jawabannya. Jadi kembali lagi ke orangnya, depend on person. Orang itu mau, ketika lo bisa mengejar apa yang lo kejar, nggak mungkin nggak dikabulin. Oke. Gitu. Sip, thank you so much. Sama-sama Kak, thank you.